Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya di channel ini. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita merasa aneh membaca perikop Injil pada hari ini. Apa yang sebetulnya dikehendaki Yesus dengan perumpamaan ini? Ada 3 suasana yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini, dan kita bisa belajar dari suasana itu
untuk membangun hidup rohani kita. Yang pertama adalah suasana orang-orang yang menolak undangan, padahal mereka diberi prioritas, diberi undangan pertama untuk datang ke perjamuan nikah yang diselenggarakan oleh sang raja. Mereka tidak mau datang, bahkan ketika diingatkan bahwa pesta sudah siap, perjamuan sudah dipersiapkan dengan baik agar mereka datang, dengan berbagai alasan dan dalih mereka menolak, tidak mau datang. Menjadi masalah bagi raja adalah ketika mereka bukan hanya menolak, tidak mau datang, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap utusan raja. Mereka membunuh utusan-utusan itu. Dan karena itu, sang raja menjadi murka dan kemudian memberikan balasan yang setimpal dengan sikap dan perilaku mereka. Yang kedua, sang raja kemudian membuka kesempatan undangan diberikan secara publik kepada siapa saja, bahkan dikatakan untuk orang jahat dan untuk orang baik. Semua undang saja. Dan begitulah perjamuan nikah siap dilaksanakan dengan tamu-tamu yang datang dan ruangan menjadi penuh. Ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah ketika sang raja menjumpai para tamu, ditemukan satu orang yang tidak berpakaian pesta. Sang raja dengan ramah masih menyapa, "Saudara, bagaimana kamu bisa berada di tempat ini?" Ketika ditanya, orang itu diam saja. Saya merenungkan, mengkontemplasikan dalam perspektif kerahiman dan belas kasih Allah. Seandainya orang itu memberikan jawaban, "Karena engkau mengundangku dan aku dalam keadaan tidak punya pakaian pesta, aku datang memenuhi undangan itu." Andaikan ada jawaban seperti itu, saya merasa kiranya sang raja itu akan memaklumi, bahkan mungkin dia akan diberi pakaian pesta. Karena apa? Karena dia menjawab dengan jujur dan apa adanya terhadap sang raja. "Utusanmu mengundang aku sedang tidak punya pakaian pesta, maka aku datang karena menghargai undanganmu." Andaikan kalimat itu yang muncul, kita boleh yakin bahwa orang itu akan baik-baik saja dan dibiarkan mengikuti pesta sampai selesai. Persoalannya adalah bahwa dia diam saja, itu setara dengan kelompok pertama yang tidak mau memberikan argumentasi yang benar, tetapi dengan berbagai dalih dan alasan menolak datang ke dalam pesta itu. Kalau orang ini memberikan jawaban dengan jujur, "Engkau yang mengundangku, aku menghargai undanganmu, aku datang," selamatlah dia. Dari tiga hal ini, kita bisa merenungkan. Kita bisa memposisikan diri kita ada di mana saat ini. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang menolak undangan keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada kita? Bahkan kita melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang yang diutus untuk mengundang kita. Itu berarti kita menjadi orang-orang yang tidak peduli, yang terus merasa nyaman dengan diri kita sendiri, tetapi abai terhadap sesuatu yang lebih baik yang ditawarkan kepada kita. Atau mungkin kita masuk kelompok yang kedua, dengan sukacita kita memenuhi undangan itu, dan itu menjadi sebagian besar di antara kita. Entah kita masuk dalam kategori orang jahat, entah orang baik yang datang memenuhi undangannya. Dengan segala kerendahan hati, kita menyambut undangan itu dengan penuh syukur, dengan suatu keyakinan, aku yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa ini diundang, dan aku datang, aku mau memenuhi undangan itu dengan segala konsekuensi yang akan kuterima. Bahwa aku akan diubah menjadi baik oleh kemurahan hati sang raja yang sudah mengundangku. Syukur pada Allah. Sebagai orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa, kita datang memenuhi undangan itu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Janganlah kita masuk dalam kelompok yang ketiga.
sudah dalam disposisi pesta, tetapi kita tidak siap dengan segala perubahan yang ditawarkan kepada kita sebagai orang-orang yang diajak untuk bersuka cita di dalam pesta itu. Kita menjadi apatis, diam saja, tidak merespon kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan kepada kita dengan rasa syukur dan rendah hati. Kita bersyukur menjadi pribadi-pribadi yang diundang ke dalam pesta ini. Melalui doa-doa kita, melalui cara kita menghayati sakramen-sakramen yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, melalui firman yang disampaikan kepada kita, kita menjawab secara positif, secara aktif, bukan secara pasif. Dengan segala keraguan dan kelemahan bahkan keberdosaan kita, kita diundang untuk berpartisipasi, turut serta di dalam sukacita perjamuan nikah Sang Anak Domba, dan kita merespon secara positif, bahkan juga turut mewartakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya dengan cara itu kita boleh senantiasa mengalami sukacita, kebahagiaan, dan berkat yang sudah disiapkan untuk kita. Syukur kepada Allah, kita boleh menjadi bagian dari yang sedikit yang dipilih, meskipun banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Syukur pada Allah, kita menjadi bagian yang sedikit itu. Semoga renungan ini bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan panjenengan. Bapak Yosef merestui kita semua dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam